والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki bab yang baru, babul atfi, bab seputar ataf. Yang mana ataf sudah kita sebutkan termasuk daripada tawabi' yang dikenal dalam ilmu nahwu. Karena tawabi' terbagi menjadi 4, an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Kemudian sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu babul atfi. Dan ataf sebelum kita lanjutkan terbagi menjadi 2, ataf nasakh dan ataf bayan. Sebagaimana yang akan kita baca. Qala al-muallifu asbahullah, babul atfi, bab seputar ataf. Wal 'atfu, perhatikan faedah bawah itu, al-'atfu bi fathil 'ain, masdar bi makna ismul maf'ul, ay ma'tuf maknanya. 'Atfu dengan memfathah 'ainnya berarti al-'atfu itu adalah bentuk masdar dengan makna ism maf'ul, berarti ma'tufun. 'Atfu maknanya apa? 'Atfun maknanya ma'tufun. Bi makna ism maf'ul, au annahu sara haqiqatan 'urfiyatan fit tabi' al-makhsus fala ta'wil. Atau juga ada yang mengatakan itu ya sudah kayak gitu. Sudah menjadi hakikat urfiyah, tradisi kebiasaan orang menganggap itu adalah tabi', sesuatu yang mengikuti. Makhsus yang dikhususkan, fala ta'wil, enggak perlu pengubahan atau perubahan lagi. Jadi atfu ya udah sesuatu yang mengikuti. Nah, walaupun istilahnya yang pertama tidak salah juga ya. Atfun maknanya ma'tufun. Karena kan barakallahu fikum yang diikutkan sebelumnya, ya enggak? Naam, Hasyiyah As-Suja'i. As-Suja'i ini sebagaimana akan kita baca nanti dalam Qatrun Nada. As-Suja'i itu memiliki hasyiyah terhadap syarah Qatrun Nada. Jadi syarah Qatrun Nada dimiliki oleh barakallahu fikum Ibnu Hisham sendiri. Jadi Ibnu Hisham rahimahullah punya matan Qatrun Nada, kemudian beliau mensyarahnya. Nah, di situ ada yang memberikan hasyiyah, catatan kaki. Yang pertama Muhyiddin Abdul Hamid, yang kedua adalah As-Suja'i ini. Dan termasuk hasyiyah catatan kaki yang terbaik untuk kitab Qatrun Nada, syarah Qatrun Nada adalah As-Suja'i. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wal 'atfu naw'an, 'atfu bayanin wa 'atfu nasakin. Ataf itu ada 2 jenis. Ataf bayan sama ataf nasak. Ataf bayan nanti jelas, mudah dipahami. Ataf nasak menghafal. Karena ataf nasak ini kan kembali ke hurufnya, dari menghafal huruf-huruf ataf. Paham barakallahu fikum? Menghafal huruf-huruf ataf. Naam. Huruf ataf sebagaimana sudah kita lewati, al-wawu fa, tsumma au am, balla, lakin hatta. Al-wawu fa'u tsumma au am, balla, lakin hatta. Ada 9 saja pendapat yang sahih. Adapun yang mengatakan 10, mereka memasukkan imma dalam bagian huruf ataf, namun yang sahih, yang rajih imma adalah harfu tafsil. Huruf yang dipakai untuk merinci. Imma Zaidun wa imma Amrun. Kenapa kita katakan dia harfu tafsil? Karena kalau antum katakan imma ada huruf ataf, berarti bertemu 2 huruf ataf, imma Zaidun wa imma Amrun, wawu dan wa imma. Kita katakan imma harfu tafsil, wawunya itu dia huruf ataf. Paham ya? Dipakai untuk merinci. Na'am, barakallahu fikum. Sebutkan huruf ataf tadi. Al-wawu fa'u tsumma au am, balla, lakin hatta. Na'am, tafadhal. Al-wawu fa'u am tsumma balla, lakin hatta. Na'am, barakallahu fikum. Pakai tadi itu biar mudah aja. Enggak harus, tapi enggak harus ya. Na'am, tafadhal. Tsumma au am, mudah sekali kan? Al-wawu fa tsumma au am al am. Am gimana? Allah Ustaz.
Perhatikan ya. Pertama al-wawu hurufnya. Al-wawu fa'u thumma au am bal la lakin hatta, mudah sekali. Nah, barakallahu fiikum. Jadi gini, bacanya itu caranya antum biar enggak terkecoh gini. Al-wawu fa'u thumma fa'u maksudnya fa itu. Wawu ya wawu, paham ya? Al-wawu fa'u thumma au am bal la lakin hatta ini. Paham ya? Nah, ini maksudnya ini untuk hanya untuk mempermudah hafalan aja. Al-wawu fa'u thumma au am bal la lakin hatta. Coba. Al-wawu fa thumma al-wawu fa thumma au am bal la lakin hatta. Naam. Al-wawu fa thumma au am bal lakin hatta. Bal la lakin hatta. Jangan disambung. Bal la lakin hatta karena bal la. Nah, bal la lakin hatta. Al-wawu fa'u thumma au am bal la lakin hatta. Paham? Nah, itu sekedar untuk menghafal saja. Ini huruf ataf ada 9. Kita lihat berikutnya atful bayan. Fa'atful bayani kata beliau ataf bayan itu 6 catatan kaki nomor bawah itu bagus sekali nomor 2 summiya hadza atfu bayanin. Nah, dinamakan ini atau summiya hadza atfa bayanin, dinamakan ataf ini sebagai ataf bayan li'annal mutakallim raja'a ilal matbu' bi bayanihi wa idahihi wa takhsisihi fa huwa na'am tikrarun lil awwal bi muradifihi li ziyadatil bayan. Perhatikan baik-baik. Dinamakan ataf ini ataf bayan dikarenakan mutakallim orang yang berbicara kembali kepada isim yang diikuti. Fungsinya apa? Bibayanihi untuk menjelaskannya, wa idahihi dan menjelaskannya, wa takhsisihi dan mengkhususkannya. Fahuwa tikrarul awal, pada asalnya dia itu hanya pengulangan terhadap yang pertama. Tapi apa pengulangannya? Bimuradifihi, dengan yang sinonimnya. Muradif itu dengan yang semakna. Lafadznya enggak sama tapi ya semakna dengan yang pertama. Jaa Abu Hafsin Umaru. Umaru ini siapa? Abu Hafsin. Sama enggak orangnya? Sama kan? Cuman didatangkan Umaru sebagai ataf bayan, penjelasan terhadap Abu Hafsin tadi. Ada gambaran belum antum? Nah, perhatikan jaa Abu Hafsin Umaru. Nah, Umaru ini kan bisa di-i'rab dua. Bisa badal, bisa ataf bayan. Nah, kalau di-i'rab ataf bayan ini hanya didatangkan untuk menjelaskan yang pertama. Seakan-akan diulangi ya. Diulangi enggak seakan-akan diulangi. Jaa Abu Hafsin, cukup aslinya, tapi dijelaskan siapa Abu Hafsin Umaru. Paham ya? Menjelaskan yang pertama. Sama enggak orangnya? Tapi beda lafadznya enggak? Muradif ini. Bimuradifi dengan yang semisal atau semakna. Li ziyadatil bayan untuk menambahkan penjelasan. Fa ka'annaka, maka seakan-akan engkau ataftahu ala nafsi. Seakan-akan engkau itu mengatafkan kepada yang semisalnya. Walam yahtaj ila harfin, enggak butuh lagi dan huruf. Li'annahu ainul awwal, dikarenakan ya memang ataf bayan itu adalah sejenis dengan yang pertama itu. Ini enggak perlu huruf ataf lagi. Ja'a Abu Hafsin wa Umaru, enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Dikarenakan Umar itu ya Abu Hafsin ini gitu loh. Paham ya? Seakan-akan antum mengatafkan yang semisal Ja'a Abu Hafsin Umaru, seakan-akan Ja'a Umaru, seakan-akan gitu. Seakan-akan. Apa maksudnya ya? Jadi ataf bayan ini didatangkan untuk menjelaskan sesuatu yang sama. Nah, dengan yang pertama itu cuman pakai muradif. Muradif itu sinonim. Beda lafadznya artinya sama. Kalau beda artinya tapi lafadznya sama, apa namanya? Beda. Ya sama artinya, beda lafadznya, tadi apa? Sinonim, ya kan? Sinonim itu persamaan kata. Katanya beda, katanya beda, maknanya sama. Lafadznya beda, maknanya sama, itu sinonim. Sekarang kalau maknanya sama, lafadznya beda, dengan juga.
Sekarang kalau maknanya beda, lafadznya sama, akronim. Kalau lawan kata baru antonim. Istilah aja itu ya, istilahnya seperti itu. Seperti ucapan bisa, bahasa Indonesia maksudnya ya. Bisa itu kan ada bisa, racun ular itu berbisa, bisa. Ada bisa yang bisa mengerjakan. Paham ya? Lafadznya sama bisa, tapi beda makna. Maksudnya ya, itu istilah saja yang jelas biar antum paham. Muradif itu artinya sinonim. Jadi antum mengulangi yang pertama dengan sinonimnya gitu loh. Siapa Umar? Ya Abu Hafsin. Siapa Hafsin? Umar itu sendiri. Paham insyaallah? Naam. Ini kan bisa di i'rab dua, bisa dibadal, bisa ataf bayan. Cuman kita menjelaskan pakai yang ataf bayan. Paham ya? Karena posisi sekarang lah ya, bahas masalah ataf bayan. Nah, jadi diatafkan, diikutkan sebelumnya untuk menjelaskan siapa sebenarnya Abu Hafsin itu? Umar. Nah, Umar sama Abu Hafsin satu orang atau beda orang? Satu orang. Paham? Nah, kita lanjutkan. Fa'atful bayani huwa tabi'u al-mushbihu lin-na'ti. Nah, ataf bayan itu adalah at-tabi', isim yang mengikuti, al-mushbih yang menyerupai na'at. Jadi dia nanti isim ini mengikuti sebelumnya dan serupa dengan na'at. Tapi serupa adalah serupa dari sisi fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifatan. Dari sisi menjelaskan isim yang diikuti jika dia bentuknya adalah ma'rifah. Nah, Umar ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, kalau ma'rifah fungsinya menjelaskan yang sebelumnya, tawdih. Ja'a Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umaru. Umar. Paham belum ini? Nah, jadi kalau ataf bayannya itu ma'rifah, fungsinya menjelaskan sebelumnya. Ma'rifah atau nakirah sekarang Umar ini? Ma'rifah, menjelaskan sebelumnya. Paham? Nah, kita lihat. Nahwu aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ini kalau diharokati berarti aqsama billahi Abu Hafsin apa? Umar atau Umaru? Umaru. Ya enggak? Nah, Umar didatangkan di sini karena dia bentuknya adalah ma'rifah, fungsinya menjelaskan Abu Hafsin itu. Mafhum? Nah, berikutnya. Mudah insyaallah ya. Wa takhsisihi in kana nakiratan, dan juga fungsinya mengkhususkan apabila bentuk ataf bayannya itu adalah nakirah. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Contohnya hadza khatamun hadidun. Hadza khatamun hadidun. Perhatikan baik-baik. Ini adalah cincin yang terbuat dari besi. Hadidun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Fungsinya taksis, mengkhususkan. Benar-benar cincin ini terbuat dari besi khusus. Paham ya maksudnya ya? Nah, di sini bukan na'at man'ut ya. Kenapa bukan na'at man'ut? Karena na'at sadar mustaq. Hadid mustaq atau enggak? Atau jamid mustaq atau jamid hadid? Jamid. Berarti bukan na'at. Enggak usah bingung kok. Mirip na'at man'ut ya. Ya biarin. Paham ya? Mirip biarin, tapi bukan na'at man'ut. Paham ya? Ini adalah apa? Ataf bayan. Menjelaskan khatam ini loh. Ini adalah cincin. Cincin terbuat dari apa? Hadidun. Cincin terbuat dari besi. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Nahwu hadza khatamun hadidun birrafa'. Jadi hadza ha tanbih da ism isyarah mabni ala sukun fi mahall raf'in mubtada. Khatamun khabarnya hadidun ataf bayan. Wal 'atfu 'ala marfu' marfu'un mislahu. Mislahu atau misluhu? Nah, barakallahu fikum. Kalau kita katakan wal 'atfu 'alal marfu' marfu'un misluhu, berarti marfu' itu adalah ditakwil menjadi na'am fi'il mudhari' atau yang mukhir shighah. Jadi na'am barakallahu fikum wal 'atfu 'alal marfu' na'am barakallahu fikum yurfa' misluhu. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Nah, insyaallah enggak masalah insyaallah ya. Enggak masalah insyaallah. Nah. Karena kalau marfu'un huwa mislahu, dari huwanya itu yang kembali ke yang pertama tadi. Paham ya? Jadi wal 'atfu 'ala marfu' marfu'un huwa mislahu. Nah, maksudnya dia itu akan marfu' yang semisalnya juga. Barakallahu fikum, kita lihat di sini. Wa yufariqu na'ta fi kaunihi jamidan, ya kan? Dan dia berbeda dengan na'at. Dari sisi mana? Dari sisi yang namanya ataf bayan itu jamid. Jamid enggak hadid? Jamid. Umar jamid enggak Umar?
Jamid enggak? Jamid. Jamid itu apa sih? Apa itu jamid? Nam alladzi la yu'khad min ghairi. Alladzi la yu'khad min ghairi, yang enggak bisa diambil dari yang lainnya. Ya memang seperti itu lafadznya. Umar. Dari apa? Enggak ada fi'ilnya, enggak ada, ya kan? Tapi kalau mustaq alladzi yu'khad min ghairi, itu hafal definisinya. Definisinya dihafal ya. Kalau mustaq itu alladzi yu'khad min ghairi. Mustaq itu yang diambil dari yang lainnya. Seperti qatilun. Mustaq atau jamid qatilun? Mustaq, diambil dari qatlan. Karena masdarnya semuanya kembali ke masdar yang sahih. Qatala yaqtulu qatlan qatilun. Naam. Kita lihat di sini, wa yufariqu na'ta fi kaunihi jamidan ghairu muawwalil mustaq. Dan ataf bayan ini berbeda dengan na'at dari sisi dia itu jamid dan tidak bisa diubah menjadi mustaq. Nah, ini hadidun. Nah, barakallahu fikum Umaru. Ini jamid. Wa na'tu nam mustaqun. Wa na'tu mustaqun au muawwalun fi mustaq. Sedangkan na'at itu ada yang mustaq, ada yang muawwal bi mustaq. Yang mustaq banyak. Jaa rajulun karimun. Jaa rajulun salihun. Mustaq itu kan yang jamid ditakwil ke mustaq, contohnya apa? Jaa rajulun dimashqiyun, ya enggak? Jaa rajulun dammajiyun. Jaa rajulun makkiyun. Makkiyun mustaq atau jamid? Nah, barakallahu fikum, dia di situ posisinya apa? Barakallahu fikum. Nam makkiyun mustaq atau jamid? Jangan begitu dulu, dia mustaq atau jamid makin? Jamid, baru ditakwil ke mustaq nanti. Ya jamid. Takwilnya apa? Jaa rajulun mansubun ila Makkah. Ya kan? Dinisbahkan ke Makkah. Makkiyun orang Makkah. Paham ya? Naam. Mahfum insyaallah ini ya. Ayo na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi bedanya itu ya, kalau ataf bayan itu dia jamid. Naam. Cuman serupa dengan na'at dari dua sisi tadi itu. Kalau ataf bayan bentuknya ma'rifah, fungsinya taudhih, menjelaskan. Sebagaimana na'at, jaa Zaidun as-salihu. Telah datang Zaid. Zaid yang mana? Yang saleh itu loh, menjelaskan. Berarti kan sama fungsinya. Jaa Abu Hafsin Umaru. Siapa Abu Hafsin? Umar itu loh. Umar. Nah, paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau nakirah takhsis sama juga. Na'am barakallahu fikum, hadza khatamun hadidun. Ini adalah cincin. Cincin yang bagaimana? Cincin yang terbuat dari emas. Dari besi, barakallahu fikum. Dari besi, Allah musta'an, dari besi. Kemudian sebagaimana hal ketika sebagaimana na'at ketika nakirah. Ja'a rajulun salihun. Telah datang seorang lelaki. Lelaki yang mana? Yang saleh. Khusus enggak? Khusus. Tapi dari sisi lain berbeda dengan na'at. Karena na'at harus mustaq. Dan ada juga yang muawal bil mustaq. Tapi kalau ataf bayan jamid. Ataf bayan apa? Jamidun. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyaratin. Dan ataf bayan mengikuti isim yang diikuti. Naam, pada 4 perkara dari 10 perkara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat. Fi wahidin min aujuhil i'rabis salasati. Dia mengikuti pada salah satu daripada sisi-sisi i'rab yang 3. Maksudnya apa? Rafa'nya, nasabnya, jarnya. Jaa Abu Hafsin Umaru. Ra'aitu Abu Hafsin. Ra'aitu Abu Hafsin. Jaa Abu Hafsin Umaru. Ra'aitu Abu Hafsin. Apa bacanya? Ra'aitu Abu Hafsin Umar. Ini ataf bayan, ngikuti sebelumnya, rafa'nya, nasabnya, jarnya. Jaa Abu Hafsin Umaru, marfu'. Ra'aitu Abu Hafsin Umar. Marartu bi Abi Hafsin Umar juga. Jarnya dengan fathah. Maksudnya gitu ya. Nah, insyaallah paham soal, insyaallah paham ya. Kemudian wa fi wahidin min at-tadhkir wa ta'nis, sama juga. Mudzakar atau muannats ngikuti sebelumnya juga. Ja'at Ummu Abdillah Aisyatu.
Paham ya? Nah, berarti muannas mahum. Naam. Wa fi wahidin min at-ta'rif wa tankir nakirah ma'rifah sama juga, harus sama. Jaa Abu Hafsin ma'rifah, Umar juga ma'rifah. Hadza khatamun nakirah, hadirun juga nakirah, sama. Naam. Wa fi wahidin min al-ifrad wa tasniyah wal jama' mufrad musannad jamaknya harus sama juga. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Harus sama mengikuti sebelumnya semuanya. Wa fi wahidin naam wa yasihhu fi 'atfil bayan an yu'rab badala kullin min kullin fil ghalib. Perhatian baik ini. Dan dibenarkan, diperbolehkan di dalam 'ataf bayan untuk di-i'rab sebagai badal kul min kul. Badal kul min kul itu apa sih? Ayyakuna al-badalu nafsal mubdal minhu. Kita nanti dulu ya dalam jurumiyah ya. Hendaknya badal pengganti itu adalah zat yang digantikan itu sendiri. Ja'a Abu Hafsin Umar. Umar ini namanya badal kul min kul. Kenapa? Karena Umar menggantikan Abu Hafsin itu loh. Siapa Umar? Ya Abu Hafsin sendiri. Paham? Ayyakunal badalu ainal mubdal minhu. Hendaknya penggantinya itu adalah zat yang digantikan itu sendiri. Nah, ja'at Ummu Abdillah Aisyah. Siapa Aisyah? Ummu Abdillah. Siapa Ummu Abdillah? Aisyah. Maksudnya ya, seperti itu barakallahu fikum. Fil ghalib, ucapan fil ghalib bagus sekali ini. Maksudnya kebanyakannya ghalibnya itu setiap yang bisa di-i'rab ataf bayan itu bisa di-i'rab juga badal kul min kul atau badal kulli minal kulli atau dikenal juga dengan badal apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, badal nam asy-syai' min asy-syai'. Ya kan gitu kan? Badal syai' min asy-syai'. Ya enggak? Ayo. Kita lihat ucapan fil ghalib ini biar nanti tambah tahu. Nah, barakallahu fikum. Ai fi ghalibi isti'malatihim, pada kebanyakan penggunaan mereka. Ya juzu i'rabu atfil bayan badalan. Boleh meng'irab ataf bayan sebagai badal. Wa kharaja bil ghalib halatan. Dan keluar dari kebiasaan kebanyakannya dua. Dua ini enggak boleh di'irab dengan badal. Nah, enggak boleh di'irab dengan badal. I'rabnya harus ataf bayan. Tadi kan setiap yang bisa di'irab ataf bayan bisa di'irab apa? Badal, kecuali dua keadaan. Al-ula yang pertama, idza wajaba dzikruhu nahwu qaulika Hindun qama Zaidun akhuha. Perhatikan baik-baik ini. Hindun qama Zaidun akhuha. Di sini akhuha atfu bayanin li Zaid, ya enggak? Hindun telah berdiri Zaid, yang mana Zaid itu adalah saudaranya Hindun. Paham belum? Akhuha di sini ataf bayan li Zaid, wala yasih i'rabuhu badalan minhu. Di sini enggak boleh di'irab sebagai badal. Paham ya? Nah, enggak boleh di'irab sebagai badal. Nah, kenapa? Li'annal badala fi niyabati takraril 'amil. Dikarenakan badal itu dalam rangka untuk apa? Menggantikan pengulangan amil. Fayasiru min jumlatin ukhra. Maka menjadilah jumlah yang lain. Nah, kalimat yang lain. Fatahulul jumlatul mukhbar biha min rabitin laha bil mubtada. Maka akhirnya kosong jumlah yang dikabarkan dengannya itu kosong dari apa? Pengikat. Kosong dari pengikat dengan mubtada. Itlaqil, kenapa? Dikarenakan kalau seandainya dikatakan qama akhuha la khalatil jumlatul khabar min rabitin. Ya enggak? Itu kalau antum menghilangkan misalnya Hindun qama Zaidun akhuha, Zaidun antum buang diganti Hindun qama akhuha. Niscaya apa? Niscaya nanti robitnya enggak ada. Robit yang mengikat antara apa? Robit yang mengikat akhuha itu enggak ada nanti. Karena yang mengikat Zaidun enggak ada, karena Z itu kan mubtada'nya. Barakallahu fikum, Z itu kan sebagai fa'il qamanya itu. Paham ya? Kemudian kalau seandainya antum langsung qama akhuha la khalatil jumlatul khabar, niscaya apa? Akan hilang jumlah khabar tersebut. Dari robit. Paham ya? Karena robitnya kan qama Zaidun akhuha. Akhuha ini sebagai apa di situ? Ataf bayan. Enggak boleh di'irab sebagai badal. Karena ini masalah robitnya mengikat ya. Mengikat kalimat yang butuh ikatan di situ. Jadi di situ enggak diperbolehkan. Kenapa? Wajib dzikruh, karena wajib disebutkan Hindun qama Zaidun akhuha. Hindun, Z telah berdiri saudaranya. Ya, maksudnya saudara Hindun sebagai ataf bayan. Wasani an yamtani ihlaluhu mahallal awal. Yang kedua, apabila
Naam, badal itu dilarang menempati tempat yang pertama. Jadi kalau badalnya itu dilarang menempati tempat yang pertama atau masalah awan. Atau kalau seandainya ataf bayannya itu dilarang menempati tempat yang pertama, maka yang seperti itu tidak boleh jadikan badal. Nahwu ya Zaidu al-Haritsu. Ya Zaidu al-Haritsu. Ini boleh sebagai apa? Ataf bayan saja. Wahai Zaid al-Harits. Paham ya? Nah, fal Harits ataf bayan, ini ataf bayan. La badal, bukan badal. Itla yahillu mahal awal. Dikarenakan enggak boleh menempati tempat yang pertama. Yal Haritsu. Kenapa? Karena ada kaidah enggak boleh bertemu antara apa? Adatu ta'rif. Di situ ya sudah menunjukkan apa? Huruf nida itu menunjukkan makrifah. Tanda untuk makrifah juga huruf nida itu. Kan orang tertentu. Ya Zaidu. Al-Haritsu ada al. Al juga termasuk tanda apa? Tanda makrifah juga. Nah, kita lihat di sini. Listilzamihi istima' al wa harf nida, karena mengharuskan berkumpulnya al dengan huruf nida. Wa huwa mumtani'un, yang seperti ini dilarang. Itla yuqal, dikarenakan tidak boleh dikatakan yal haritsu. Wa ma dzakarnahu min istisna'i hatainil halatain huwa alladhi alaihi katsirun minan nuhah al-mutaakhirin. Kebanyakan ahlu nahwi dari kalangan belakangan ini seperti itu. Jadi enggak boleh di-i'rab sebagai badal di sini, harus ataf bayan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.